Halo, selamat datang rekan-rekan semua. Selamat jumpa kembali di channel SDT Instrumen. Untuk kalian yang ingin belajar ilmu instrumentasi, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang instrumen dasar. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan komen atau subscribe. Jangan lupa. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai flow meter. Instrumen untuk mengukur aliran dalam pipa atau bisa disebut dengan flow transmitter atau flow meter. Instrumen flow measurement device yang mengukur kuantiti fluida per satuan waktu disebut flow meter. Ada banyak metode untuk pengukuran flow, di antaranya dengan metode positive displacement, ada inferensial, ada variabel area, ada differential pressure. Pada perkembangannya dikenal juga velocity type, diantaranya magnetic type, vortex type, ultrasonic type. Kemudian berkembang ke mass flow, diantaranya Coriolis, thermal type. Kita akan coba bahas satu persatu. Flow yang metodenya positive displacement. Metode ini menggunakan mechanical element bergerak berulang atau siklik dengan sub terhubung ke meter. Satu siklik sebanding dengan kuantiti volume tertentu. Flow meter yang menggunakan prinsip positive displacement diantaranya rotary piston type, Fenner type, loop type or meshing rotor, reciprocating piston type, floated spiral gear. Ini contohnya. Untuk menggunakan ini oval gear, ada flow direksinya dari inputnya sini, akan menggunakan oval gear di sini dan akan berputar, akan terhubung oleh kemeteran secara mekanikal atau secara elektrik. Flow dengan metode selanjutnya adalah inferensial, yaitu aliran fluida umumnya menghasilkan beberapa efek. Salah satunya putaran yang bisa disebandingkan dengan laju aliran, umumnya dengan memanfaatkan rotor atau baling-baling. Putaran dari rotor akan disconvert ke mechanical counter atau electrical. Tipe pengukuran dengan metode ini diantaranya turbin rotor type, rotary shunt type, ada rotary vena type, ada helical turbin. Ini contoh-contohnya, termasuk dihubungkan oleh electrical atau elektronik. Ini metode turbin. Dia dengan laju aliran itu sebanding dengan putaran turbin tersebut. Dia hubungkan dengan elektrik juga, bisa juga dengan mekanikal atau counter. Oke, kita lanjutkan. Flow metode berikutnya itu variabel area. Variabel area itu apa? Variabel area adalah metode pengukuran dengan pelampung atau float. Pelampung berada pada taperet tube. Laju aliran akan menghasilkan tekanan pada pelampung naik. Karena tube berbentuk taperet atau tirus, maka ketinggian dari pelampung sebanding dengan luas penampang dan sebanding dengan laju aliran atau flow. Flow meter ini menggunakan prinsip variabel area, diantaranya rotameter atau float type, ada taperet plug type. Ini untuk pembacaan, ini sebanding dengan area, ketinggian pelampungnya tergantung dari tekanan aliran. Seperti rotameter, ada juga yang ditunjukkan dengan jarum seperti
pressure gauge. Oke, kita lanjut. Flow dengan metode differential pressure. DP measurement atau differential pressure measurement diaplikasikan untuk pengukuran laju aliran dengan menggunakan orifice plate. Beda pressure antara input dengan output sebanding dengan flow. Aplikasi misalnya pada stream flow measurement. Ini differential flow itu aplikasinya atau penggunaan lebih cenderung ke media yang berbentuk gas. Ini contoh diantaranya. Ada juga untuk flooringnya itu ada ketentuannya, seperti misalnya DN itu diameter nominal, itu bisa kita bilang 50 mm. Itu ring flooringnya 0 sampai 30 ton per hour. Presurnya bisa dipakai 0 sampai 1,6 MPa. Dan ini flank itu adalah connection ink ke pipe-nya. Ini perbedaan tekanan. Contohnya ini gambaran aliran flow ini akan dicekik oleh orifice plate, dan ini perbedaan tekanan antara input atau sebelum orifice dengan output setelah orifice. Di sini perbedaan ini akan dibaca sebagai indikasi flow meter. Kita lanjutkan. Ada metode flow itu magnetic flow meter. Apa itu magnetic flow meter? Magnetic flow meter mengaplikasikan fenomena electromagnetic induction. Prinsipnya, ketika partikel yang bermuatan bergerak tegak lurus pada medan magnet, maka akan menghasilkan tegangan induksi pada konduktor yang berada pada tegak lurus medan magnet. Tegangan ini yang akan diolah menjadi signal flow. Ini adalah beberapa contoh magnetic flow meter. Kita lanjutkan. Metode berikutnya kita melihat di sini ada sistem vortex flow meter untuk mengukur aliran suatu media dalam pipa. Vortex flow meter mengaplikasikan fenomena vortex sliding. Bila fluida bergerak dengan sangat laminer, bilangan Reynolds tinggi, membentur objek diam, upload body, maka akan timbul vortices pusaran di sisi lain objek. Frekuensi gelombang vortex yang akan diolah menjadi laju aliran atau flow rate. Aplikasi pada steam, gas, air, flow meter. Ini contohnya untuk vortex flow meter. Ini lebih presisi sebagai pengganti differential pressure transmitter. Dengan metode differential pressure transmitter, untuk lebih canggih kita bisa menggunakan vortex flow meter. Oke, selanjutnya metode berikutnya untuk flow atau aliran, kita bisa menggunakan mass flow meter. Mass flow meter menggunakan prinsip gaya Coriolis. Saat ini prinsip Coriolis untuk mass flow meter adalah yang terbaik. Praktisnya, Coriolis mass flow meter bekerja berdasarkan perubahan resonansi frekuensi dan fase dari hasil getaran sebuah atau beberapa tub yang dilewati aliran. Ini contohnya penggunaan pengukuran flow dengan sistem mass flow dengan Coriolis system. Selanjutnya, metode pengukuran aliran dalam suatu pipa, kita bisa menggunakan ultrasonic flow meter. Apa itu ultrasonic flow meter?
Ultrasonic flow meter mengaplikasikan gelombang suara high frekuensi. Gelombang suara diarahkan sepanjang jalur aliran fluida. Perubahan gerakan fluida akan mempengaruhi perambatan dari gelombang. Dari sini ada kesebandingan antara perubahan gelombang dan kecepatan fluida yang bisa diolah menjadi signal flow. Ini bentuk atau prinsipnya ultrasonic flow meter. Kita lanjut. Untuk pengukuran flow meter itu menggunakan metode thermal mass flow. Thermal mass flow meter ini menggunakan metal wire yang dilewati arus listrik untuk menaikkan panasnya. Perubahan resistansi dari metal akan dimonitor oleh rangkaian elektronik. Jika ada aliran udara mengalir melewati metal, maka panas akan turun dan akan dikompensasi dengan kenaikan arus. Kenaikan arus akan sebanding dengan flow udara.